Selasa 8 Februari lalu, aparat bersenjata lengkap mengepung Desa Wadas, Purworejo. Puluhan warga ditangkap meski akhirnya dilepaskan. Di Purworejo ini ada dua hal, yaitu ada pembangunan bendungan bener sebagai proyek strategis nasional dan ada proyek penambangan batu andesit untuk dijadikan bahan bendungan bener. Jadi apa yang sebenarnya terjadi di Desa Wadas? Selamat malam, inilah Rosi Prahara di Desa Wadas. Perlu kami luruskan bahwa tidak ada kejadian pengepungan masjid di dalamnya. Kemudian yang kedua, ada informasi anggota kita melakukan penculikan. Perlu saya luruskan. Hanya diperiksa terkait dengan akun provokatif maupun yang lainnya. Ketiga, anggota Polri melakukan pengamanan di rumah-rumah penduduk. Mereka dikejar-kejar oleh masyarakat yang menginginkan tanahnya untuk dilakukan pengukuran. Di sini mayoritas petani semua. Dan juga hal itulah yang menjadi kami kenapa kita mati-matian untuk menjaga lahan itu jangan sampai dikeruk. Penolakan sebagian masyarakat itu tidak akan berpengaruh secara hukum karena sebagian warga yang menolak sudah pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara hingga putusan kasasi di tingkat Mahkamah Agung yang semuanya gugatan itu ditolak. Artinya program pemerintah itu sudah benar. Pembangunan waduk bener di Kabupaten Purworejo sudah direncanakan sejak tahun 2013 dan kini jadi salah satu proyek strategis nasional. Lalu di mana soalnya? Karena ada kebutuhan batu andesit yang akan dijadikan material pembangunan waduk bener dan penambangan batu andesit di Desa Wadas inilah yang jadi sumber penolakan sebagian warga di sana. Warga Desa Wadas terbelah. Ada yang mendukung, ada pula yang konsisten menolak penambangan karena proyek ini dianggap akan merusak lingkungan. Penolakan ini menyebabkan gesekan berulang kali dengan aparat. Puncaknya pada hari Selasa 8 Februari lalu, ratusan aparat bersama Badan Pertanahan Nasional mendatangi Desa Wadas untuk pengukuran lahan. Namun berakhir bentrok. Mengapa persoalan di Desa Wadas ini tidak kunjung usai? Masih adakah ruang dialog dan titik temu? Saya mengundang Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Saya juga mengundang seniman yang juga aktivis penolak tambang. Ia adalah seorang seniman yang kritis sejak zaman Orde Baru, yang selalu mengkritik pemerintah Orde Baru yang lekat dengan praktek merebut tanah rakyat. Ia adalah Yaya Yatmaka. Juga saya mengundang kuasa hukum masyarakat Wadas Pro Tambang, Septian Krishna, Ketua Advokasi LBH Jogja, Julian Dwi Prasetya, dan ada Komisaris Komnas HAM, Beka Ulang Hapsara. Saya ingin berbincang dulu dengan Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo, dan juga seniman sekaligus aktivis penolak tambang. Selamat malam Mas Gubernur, selamat malam Mas Yaya. Selamat malam Mbak Rosi, Mas Yaya. Mas Julian ada di sini juga. Selamat malam. Selamat malam Mas Ganjar, selamat malam Mbak Rosi. Mas, selamat malam Mas BK dan semua. Ke Mas Yaya itu ikut ditangkap bersama 60-an lain warga lainnya yang menolak penambangan batu andesit di Wadas. Meskipun ini disebut diamankan. Sebelum saya tanya apa yang terjadi, saya mau tanya dulu ke Mas Yaya. Anda merasa ditangkap atau diamankan? Saya merasa ditangkap, meskipun kemudian ya dengan cara saya kemudian saya digandeng oleh mereka. Jadi tidak melalui sikap yang keras, karena saya merasa bilang kepada mereka saya
adalah bagian dari petugas, sama seperti mereka menyebut ya kami dari petugas kepolisian Republik Indonesia. Nah, saya juga petugas, saya petugas kemanusiaan yang di bawah perlindungan Komnas HAM dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Mas Itu Yayat, yang jadi saya merasa ditangkap. bukan merasa diamankan. Karena posisi saya waktu itu adalah tidak diamankan. Karena saya lagi mencari anak-anak pada saat itu. Karena sebelumnya kami berlatih untuk mitigasi atas atau pengurangan risiko atas kejadian apapun yang terjadi ketika ada pertemuan antara warga dengan pihak pemerintah yang didampingi oleh ribuan polisi. Oke, Mas Yayat bisa ceritakan nggak sesungguhnya apa yang terjadi? Karena kalau kita melihat video-video yang beredar di sosial media, itu ada tindakan aparat yang dianggap represif, berlebihan. Tetapi sekaligus juga Menko Polhukam mengatakan apa yang dilakukan oleh aparat keamanan, kepolisian dalam hal itu sudah terukur. Bisa Anda, Mas Yayat, ceritakan apa yang Anda alami, apa yang Anda lihat, Mas Yayat? Dari ketika datang, saya itu satu mobil sama Mas Julian. Jadi dari dengan tim LBH dari Jogja. Dan ketika masuk dari awal memang kita sudah dipesankan lebih baik masuk dari depan sehingga menuruti arahan dari Mas BK waktu itu untuk mencoba bahwa segala jalan akan terbuka karena mobil dari LBH Jogja akan masuk ke dalam. Nah, sampai kemudian memang kami lihat dari sejak awal masuk di batas jalan ke wilayah Wadas itu sudah banyak ratusan polisi yang menakutkan dengan peralatan-peralatan yang siap akan menggebuk rakyat yang kira-kira akan melawan dan seterusnya, dengan tameng, dengan senjata M16 di dada dan seterusnya. Mas Yayat, maaf, saya potong. Pintu masuk jalan gitu. Mas Yayat, maaf, saya potong. Mas Yayat tadi mengatakan aparat bersenjata yang siap menggebuk. Indikasinya apa, Mas? Ya, mereka pakai pentungan, dari pentungan dengan tameng dan item-item itu ya, kayak polisi huru-hara itu loh. Kalau misalnya kita itu dari sejak mengacu pada apa yang dikatakan oleh Profesor Mahfud MD, mengatakan apa yang video yang beredar di media sosial itu adalah bagian dari framing. Ya, videonya nggak lengkap itu, Mbak. Diurutin dari awal, dan itu video yang mungkin didapat juga dari cara mencuri-curi, karena nggak ada itu video dari polisi yang menyorot pekerjaan polisi gitu di sana gitu, persiapan polisi dari sejak malam atau mungkin dari sejak sebelumnya. Itu jadi gimana framing atau apa itu? Ya. Lalu mau dijawab juga, Mas Yayat, bagaimana juga dengan penjelasan bahwa polisi berada di sana gunanya justru mengamankan warga dan juga BPN yang ingin mengukur lahan warga yang bersedia lahannya menjadi lahan tambang, juga karena ada warga yang membawa senjata tajam. Senjata tajam di mana ya, Mbak? Mereka itu kalau senjata tajam harian dari sebelumnya misalnya saya melihat, itu ndak ada kok yang terus terang kalau misalnya itu ada, itu kecuali untuk kerja. Kalau orang mau nyawa, itu ya dia membawa arit lah. Kalau orang apalagi kalau banyak senjata gitu, itu ada bergantung-gantung di badan untuk misalnya mereka mau menderes misalnya aren. Itu banyak senjata, Mbak, di situ, Mbak. Jadi apa gitu? Apa yang dibuktikan gitu dari waktu kejadian itu? Pada saat sebetulnya tidak ada, kalau misalnya waktu saya datang itu malah semua orang yang kontra itu berkumpul di satu tempat yang sama. Dan damai, mereka duduk di dalam masjid kok. Yang kita datang itu malah kayak masjid itu dikepung oleh ribuan orang. Dan itu semuanya tidak ada warga, itu mereka
Penonton nggak tahu apa itu, siapa itu. Dandan lagi. Kalau kemudian juga ada penilaian bahwa sesungguhnya ini terlalu banyak penumpang gelap dalam kasus ini dan ini semakin dipanas-panasin, Mas Yayat bisa menjelaskan apa? Banyak tampang-tampang yang bukan orang desa dengan atribut-atribut atau pakaian yang menunjukkan dia orang kota atau bahkan rapi dan ada banyak itu ciri-ciri orang desa ada di situ. Siapa itu mereka yang misalnya itu diakulah sebagai misalnya masyarakat pro atau apa itu tidak sejumlah itu laki-lakinya. Ya. Jadi Anda Itu, termasuk yang ditahan tapi sudah dilepaskan. Boleh saya tahu bagaimana apa yang Anda alami selama ditahan semalam bersama puluhan warga lainnya, perlakuan yang Anda terima, Mas Yaya? Saya bersyukur saya diterima baik-baik hanya karena saya bilang tadi saya itu berkawan sama Pak BK di Komnas HAM dan dipercaya sama dia, bahkan di situ sendiri saya sudah dibuka identitas saya dan diakui menjadi intel Komnas HAM lah apa gitu. Tapi karena itu mungkin pernah didengar sama intel yang nyusupin di warga, terus kemudian disampaikan sehingga kemudian saya aman. Nah, saya turuti semua perintah dari polisi, persis sama juga apa yang diperintahkan kepada warga yang ditahan. Jadi kami datang, duduk di lantai ketika diangkat di polsek. Di polsek itu, terus saya dapat tempat kemudian di tengah tangga gitu di atas, duduk di bawah, ngelesot gitu. Terus sampai kemudian kalau di Polres ya kita tiduran di lantai di tempat kalau misalnya kemudian Mas Ganjar itu datang dan pidato di mimbarnya itu ya saya di lantai di depannya itu dan terkapar bersama 63 Terkapar? Atau di berkapar-kapar lah Mbak, itu ada yang malah kesakitan, ada yang keroan sampai muntah-muntah dan seterusnya di situ, juga ada yang pincang-pincang, ada yang mengeluh-ngeluh dan macam-macam karena hasil dari perlakuan terhadap mereka itu. Ada yang bengkak-bengkak, ada yang benjol di samping mata mereka dan seterusnya kayak gitu. Saya boleh memberikan kesempatan dulu dengan Gubernur Jawa Tengah. Mas Gubernur, bagaimana Anda melihat pengalaman dari Mas Yaya Yatmaka ini? Iya Mbak Rosi, jadi waktu malam itu kami teleponan dengan Kapolda, juga dengan Mas BK terhadap kondisi ini, dan Mas BK menyampaikan kepada saya ada yang ditangkap atau mungkin bahasa polisinya diamankan, apapun lah istilahnya itu, dan kemudian saya coba komunikasi dengan polisi dan pagi harinya saya ke sana, lalu saya minta apakah ya memang perlu diamankan atau perlu ditahan begitu, dan saya minta untuk dilepaskan dan siangnya mereka dilepaskan. Yang kedua, saya kemudian mendapatkan gambaran dari kepolisian pada saat itu sekaligus membuat press conference yang ada di situ, termasuk memutar video-video yang dari kepolisian disiapkan. Lalu setelah itu saya diajak untuk melihat kondisi yang ada di lapangan, dan saya sempat ketemu dengan satu warga yang beberapa warga yang sudah diukur. Makanya sewaktu itu saya, apakah hanya ini warganya, yang ini Pak yang bisa ditemui hari ini ya. Setelah itu saya kemudian pulang karena kejadian ini hanya baru hari ini, sebenarnya kejadiannya sudah sangat lama, dan akhirnya saya bisa berbincang dengan beberapa kawan yang waktu itu sebelum pulang sempat ada teman yang di sana video call dengan saya, mungkin seperti yang ada di gambar ini. Setelah itu mereka bisa pulang ya, saya berbincang, saya lupa namanya Mas siapa tadi yang ditangkap itu, saya yang viral kemarin Pak, begitu. Terus ya gimana kondisi kesehatanmu, begitu. Ya. Saya ditarik-tarik agak pegal-pegal, ya sudah dibawa saja ke rumah sakit, terus kemudian
saya komunikasi dengan beberapa teman yang mendampingi yang ada di situ. Jadi kalau melihat dari sisi kejadiannya, Mbak Rosi, seperti itu kemarin. Ya. Apakah kemudian peristiwa kemarin bisa dapat catatan atau evaluasi, Mas Gubernur, bahwa terlepas dari apa yang dilakukan oleh aparat keamanan, ini menjadi catatan serius tentang memang ada eksesif dalam proses pengamanan pengukuran? Oh iya, tentu saja menjadi evaluasi karena awal rencana pengukuran yang akan dilakukan oleh BPN dan BPN meminta diadakannya pengamanan oleh kepolisian, ternyata pada faktanya kan ada kejadian ya. Ya, kalau maaf Mas Ganjar, karena kalau kita lihat dengan begitu banyak dengan bersenjata lengkap seperti itu, rasanya memang kok kayaknya overacting sekali hanya untuk pengukuran tanah. Oh iya Mbak, pengukuran tanah kan tidak selalu sukses ya. Kami aja beberapa kali waktu itu coba berkomunikasi untuk masuk juga tidak bisa. Maka ketika kemudian ada sekian warga yang siap diukur dan BPN tidak bisa masuk pada saat itu, kami komunikasi dengan BPN, komunikasi dengan BBWS, terus kemudian ya sudah Anda sekarang biar bisa cepat mengukur terhadap mereka yang sudah siap diukur apa yang dibutuhkan. Lalu dari BPN meminta dilakukan pengamanan. Kemudian kita melihat seperti itu betul dan mesti kita review ya apakah pengamanannya seperti itu. Baik. Belajar dari pengalaman ini mungkin rasanya sekarang sudah bisa kita terbuka dialog apakah yang pro, apakah yang kontra, dan kita bisa komunikasikan bahwa kalaulah kemudian yang kontra bisa kita hormati, ya kan pasti tidak diukur dulu kan, ya. Pasti akan ada upaya-upaya untuk komunikasi terhadap mereka yang sudah siap diukur dan tidak perlu kemudian di antara kedua belah pihak saling mempengaruhi untuk saling mengganggu begitu. Dan menurut saya kalau itu bisa dilakukan tidak perlu pengamanan yang seperti itu begitu. Saya mendengar suara Mas Yaya ingin berbicara. Iya, saya cuma mundur saja dari keterangan Mas Ganjar sebelumnya bahwa ketika Mas Ganjar hadir ke sana itu yang ditemui adalah hanya pihak pro dari tambang. Dan Mas Ganjar tidak bertanya gitu, ini dari kelompok mana nih, gitu. Karena yang kami tahu tidak ada satupun atau hanya sedikit dan takut untuk kemudian tampil dan datang ke sana karena sudah terkondisi semua orang takut untuk keluar rumah ya dari sejak malam. Dari sejak siang itu bahkan semua pintu itu ditutup, Mas. Dan itu Mas Ganjar datang di tempat yang indah kayak gitu, itu surga itu kayak gitu, air mengalir deras dan seterusnya. Di bukit yang akan digasak itu hijau penuh hutan itu tapi yang hadir di situ itu orang-orang dari pihak pro yang dikondisikan sedemikian rupa dari sejak sebelumnya sehingga kemudian mereka itu kumpul itu hanya di situ. Jadi sebetulnya Mas Ganjar itu malah ngomongin sampai kemudian ada acara jangan beli mobil dan apa itu kan pihak yang kemudian akan terima uang dari situ. Itu. Mas Yaya. Silakan Mas Ganjar. Iya, Mas Yaya, tidak ada yang salah dari yang jenengan sampaikan kepada saya. Dan memang saya pada saat datang ke situ betul, saya itu digaet Pak Ganjar di sana sudah ada. Lalu pada saat saya datang kan Mas Yaya nggak tahu saya bertanya atau tidak. Pada saat saya masuk saya tahulah Mas Yaya kita Iya betul. Saya saya ditangkap, saya ditahan itu. Iya Mas Yaya. Makanya kita tahu kan, kita juga kenal kan. Maka pada saat itu saya bertanya atau tidak pasti Mas Yaya nggak tahu dong. Makanya saya sampaikan, loh, kalau ini sudah ada di situ, orangnya duduk di situ, dalam hati kecil saya sudah tahu. Pasti ini orang yang sudah disiapkan, yang sudah duduk, yang mereka sudah diukur. Maka pembicaraan saya sebentar saja. Karena saya kemudian Pak Ganjar ini yang masyarakat sudah diukur itu disampaikan. Yang lain mana? Terus saya pada saat pertama yang lain mana? Ini aja Pak begitu. Ya sudah, terus saya akhiri maka perbincangan saya tidak banyak. Dan saya hanya berbincang layaknya kita bertemu dengan orang saja. Apa kemudian yang akan Anda lakukan ketika sudah melakukan itu?
Dan setelah itu Mas Yaya, saya bertemu, mungkin Anda ketemu dengan teman-teman yang mendampingi, dan saya sempat video call, bahkan sempat teman-teman memesan bis yang kemudian dipakai oleh teman-teman itu. Kami mencoba komunikasi itu. Ya. Jadi ikhtiar saya memang tidak seperti yang ekspektasi yang mungkin Mas Yaya bayangkan ya, tapi saya coba komunikasi. Ya. Nah setelah itulah kemudian saya bicara, lalu setelah ini bagaimana? Boleh dong dibuka komunikasi, dan saya komunikasi sama Mas BK, komunikasi sama kawan-kawan yang kemarin bersama Mas Yaya di sana, begitu kan? Baik, Mas Ganjar, saya akan melanjutkan dengan bagian berikutnya. Tadi kritik dari Mas Yaya adalah bahwa yang diajak bicara adalah masyarakat yang menerima lahannya untuk ditambang. Tapi Gubernur Jawa Tengah membuka kesempatan seluas-luasnya untuk juga berdialog bagi mereka yang menolak areal pemukimannya menjadi lahan tambang. Malam hari ini adalah ikhtiar bersama untuk berdialog. Kami kembali sesaat lagi.